tanam. Semoga menjadi saksi bahwa saya pernah datang ke sini dan barokah untuk Al-Zaitun. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka. Hari ini buat Loknews tuh sesuatu banget, bukan banget. Kenapa? Loknews ngejar-ngejar loh tahun lalu. Saking kepengen dapet vibes-nya gitu loh. Saking kepengen dapet. Apa yang dikejar, Wong? Saya sudah memberikan komentar kok. Bukan langsung kan? Ya kan langsung kan gitu. Tapi saya mau nyanyi ya, cuma saya nggak bisa bahasa Jawa, beliau yang tahu. Lagunya itu, politik itu baik kalau dipegang orang baik. Itu saya sambungin sih. Maka itu jadikanlah alat perjuangan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kita tanyain, karena ini yang nyiptain langsung ya, yang di sebelah saya, Dr. Muhammad Nasih, yang katanya nggak mau dipanggil Ustadz. Kayak judul film apa sinetron ya? Kenapa nggak mau dipanggil Ustadz? Rahasia. Wah, takut kontroversi. Kontroversi nanti. Tadi begitu piawai membawakan materi di hadapan Civitas Akademika IAI Al-Aziz, atau ternyata beliau berdoa dari 3 narasumber yang mendoakan menjadi universitas beliau, menjadi Universitas Al-Zaitun Indonesia Raya. Tadi ya, kayaknya piawai banget gitu, kayak tap nggak pakai PowerPoint, karena kalau pakai PowerPoint tidak ada power dan tidak ada poin. Kata Rocky Gerung. Kata RG alias Rocky Gerung yang viral terus sih. Doi nggak pernah nggak viral. Berapa lama persiapan materi tadi itu? Waduh, persiapannya kapan? Saya diundang itu hari Ahad ya, Ahad sore kalau nggak salah. Diundang. Nggak boleh Minggu ya? Ya, Ahad boleh, Minggu ya boleh. Kemudian hari Senin malam ya saya dikasih tema wawasan kepesantrenan. Menyampaikan bagaimana pesantren itu seharusnya dikelola, ya, dimanage, kemudian kurikulumnya bagaimana yang bagus. Tapi kemudian hari Senin sore, saya dikasih tahu lagi boleh menyampaikan apa aja. Merdeka. Yang penting bermanfaat. Bermanfaat. Akhirnya saya ubah dari wawasan kepesantrenan. Saya milih yang paling cocok kayaknya untuk Al-Zaitun itu reintegrasi saintek ke dalam Islam. Tapi setelah melihat audiensnya tidak hanya mahasiswa, ada dosen, ada guru-gurunya lengkap kan? Ya. Mulai dari PAUD sampai SMA. Ya. Wah, ini kayaknya harus digabungkan semuanya. Materinya harus holistik, memberikan perspektif yang integralistik gitu. Ya, tidak hanya untuk mahasiswa tetapi juga untuk para dosen dan para guru, sehingga bisa mempersiapkan generasi masa depan yang bisa mengembalikan umat Islam ini ke masa depan tadi saya sebut. Bahkan plus santri ya. Itu santri kelas 9 loh yang tadi nanya. Oh ya. Santri kelas 9 Wilma Al-Bantani itu. Ya. Pertanyaannya tajam banget ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Anyway, Mas Dokter kan pernah nih kita podcast by telepon ya. Telekonferensi lah. Pernah mengatakan Al-Zaitun telah mandiri secara finansial dan mandiri secara intelektual. Wah. Dan itu saya sampaikan ke Syekh loh. Ya. Kemudian bahkan ditambahkan lagi, menyambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Karl Marx. Ya, bahwa sejarah akan diubah dengan kemampuan materi. Saat ini, Mas Dokter sudah seeing is believing terhadap Mata Al-Zaitun, dan insya Allah ntar mau jumpa dengan Syekh Panji Gumilang. Apa yang ingin ditambahkan dari perkataan yang kemarin? Yang ditambahkan apa? Karena gagasan saya dan gagasan Syekh Panji Gumilang ini ternyata banyak yang sama. Ya, itulah kenapa sering saya katakan bahwa kalau saya dulu mengomentari Al-Zaitun ini secara positif, ya, memberikan perspektif bahwa
Ya Zaitun itu ya menyampaikan sesuatu yang seharusnya gitu, karena ide-idenya banyak yang sama. Misalnya tadi di sini ada merdeka pikir, merdeka ruh, merdeka ilmu. Nah, saya punya di Planet Nuvo itu ada namanya mandiri secara intelektual dan finansial. Intelektual itu kan dua, pikir dan ilmu kan. Ya, intelektual tuh. Ya, rohnya nanti saya bisa menjelaskan bahwa ilmu itu ya basisnya adalah roh kalau dalam bahasa agama. Kemudian kalau mau dihubungkan lagi, ilmu itu kalau digunakan dengan benar ya bisa mengantarkan kepada kemandirian finansial juga gitu pada akhirnya. Jadi sebenarnya sama ya. Kita itu harus merdeka. Kemudian tidak ada perbudakan spiritual, tidak ada budaya feodal misalnya. Saya kalau di pesantren saya juga mengajarkan kepada santri untuk membangun etika, kesopanan itu yang wajar. Tidak ada orang ngesot misalnya ya. Itu karena saya memahami al-adab qoblal ilmi tadi saya sampaikan. Iya, betul. Itu bukan seperti itu. Adab qoblal ilmi itu adalah pembiasaan untuk melakukan sesuatu sebelum mengetahui hakikatnya. Tapi nanti ketika sudah mengetahui hakikatnya sudah terbiasa. Nah, di pesantren saya ajarkan begitu, menghormati orang yang lebih tua, ustadz, pengasuh, sesama santri yang lebih senior ya, pada tamu misalnya, itu ya ada kode tertentu. Ada kode yang membuat orang lain tahu, oh dia sedang menghormati tanpa mengganggu aktivitas yang sedang dijalankan. Misalnya, coba bayangkan kalau ada pengasuh lewat kemudian harus ngesot kan, nah itu mengganggu aktivitas. Tapi kalau seperti di sini ada pengasuh lewat, Pak Rektor lewat, merdeka. Kan gampang kan? Ya. Sudah lewat ya sudah menjalankan aktivitasnya lagi. Jadi tidak mengganggu sama sekali. Nah itu. Jadi ya tadi ya saya ini dan Syekh Panji Gumilang kira-kira banyak persamaannya. Ya, dan saya bikin pesantren tentu saja pasti ada argumennya, pasti ada latar belakangnya, ada landasan berpikirnya. Ngapain kita bikin pesantren kalau tidak ingin melakukan sesuatu yang berbeda? Maka prinsipnya adalah different and the best. Harus berusaha untuk yang terbaik, tidak hanya berbeda, tapi berbeda yang terbaik. Kalau cuma sekedar berbeda kan bisa gampang, tapi berbeda dan terbaik. Nah, itulah sebabnya walaupun sudah ada lembaga pendidikan, saya bikin lembaga pendidikan baru. Kenapa? Saya punya pengalaman baru, punya metode baru misalnya. Metode apa kalau di pesantren saya misalnya ada menghafalkan Al-Quran. Pakai metode saya. Metode yang saya sebut sebagai metode Abah. Apa itu Abah itu? Artikan baru hafalkan. Kalau yang lain misalnya cuma menghafalkan saja, saya enggak. Hafal Al-Quran harus ngerti artinya. Kalau hafal Al-Quran nggak ngerti artinya, itu nggak ada gunanya gitu kira-kira. Dalam tanda kutip ya, nanti saya diprotes kalau bilang nggak ada gunanya. Dalam tanda kutip itu tidak fungsional. Apalagi misalnya belajar menulis. Ya, anak-anak sebenarnya sudah bisa diajari menulis. Kemudian berwirausaha. Karena saya melihat bahwa lembaga pendidikan ini lebih diorientasikan untuk menjadi karyawan. Saya pengen anak-anak umat ini meniru nabinya. Nabinya ini adalah seorang pengusaha. Setelah jadi orang kaya, kemudian mendapatkan wahyu, kemudian berdakwah. Berdakwah dengan apa? Dengan modal duitnya ini. Sehingga kemudian berdakwah tidak punya harapan, wah nanti dapat uang misalnya. Ya. Jadi dakwah itu adalah kewajiban kita. Jadi kalau kita berdakwah, panduan Al-Quran itu ya tidak karena berharap imbalan. Dan kriteria orang boleh diikuti itu minimal 2. Ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta upah pada kalian dan dia mendapatkan petunjuk. Jadi harus 2, yang disampaikan benar, yang kedua bukan karena orientasi uang. Nah, itu bisa karena apa? Karena santri-santri ini sudah kita bekali dengan jiwa wirausaha dan kemudian punya keterampilan
yang real dalam berwirausaha, menghasilkan uang. Nah, itu yang dimaksud dengan sejarah digerakkan oleh materi. Jadi itu bukan teori, wah itu teorinya Marxisme, teori Karl Marx, kemudian Marxisme dan itu bertentangan dengan Islam, enggak juga gitu. Ya, yang disampaikan oleh Karl Marx itu real, realistis ya. Itulah yang disampaikan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad. Jadi dia punya uang, disumbang oleh istrinya juga, pakai duit kan? Ya. Jadi dakwah pakai duit. Kalau nggak punya duit, nggak bisa dakwah, itu Nabi Muhammad. Ya. Nah, kalau orang tidak punya materi yang cukup, ngomong juga nggak dengerin orang. Tapi kalau materi cukup, ya, maka kalau ngomong ini ya lebih didengarkan orang. Ya. Ada faktor begitu tuh ya ada gitu. Ya. Ya. Itu termasuk tadi tuh yang disampaikan bahwa adab itu gimana ilmu ya kan. Ini stereotip termasuk dalamnya. Karena tadi disampaikan juga pesantren itu katanya ya kumuh dan lain-lain. Terus nggak rapih, nggak berjas dan lain-lain. Tapi oleh Syekh Panji Gumilang ya seperti apa ya, diluruskan atau diubah bahwa pesantren seperti yang Anda lihat nih sekarang, berjas ya kan, terus ada berdasi, terus tadi di depan itu semuanya berkumpul, memang ya nggak pakai sarung juga gitu. Apalagi yang Mas Dokter lihat di Al Zaitun yang memang ini stereotip pesantren yang katanya tanda petik miris itu enggak nih akhirnya nih, dan mudah-mudahan dan berkali-kali loh beliau mengatakan Al Zaitun akan menjadi potensi besar untuk berkembang setelah ini. Itu gimana? Ya, yang pertama kita ini harus berpikir saintifik. Misalnya sering saya dengar di pesantren-pesantren pada umumnya kalau ada anak gudiken itu hiburannya selalu kalau belum gudiken belum santri. Itu kan tidak saintifik. Mestinya dikatakan adalah kalau ada santri gudiken berarti pesantrennya nggak bersih. Berarti murid-muridnya belum membiasakan diri dengan kebersihan. Kan gitu kan? Simpel kan? Nah, ini harus diubah, ya kan? Nah, kemudian lagi di sini saya melihat pohonnya banyak. Saya melihat penanaman pohon digalakkan. Kemudian ada kapal walaupun saya belum lihat. Tapi videonya saya udah lihat. Nanti kita ke sana kan. Tujuannya apa? Agar bisa nangkap ikan. Ini bagian dari prasyarat untuk membuat kader-kader yang ada di sini, santri-santri yang ada di sini ini terpenuhi makannya dengan gizi seimbang. Kalau gizinya seimbang maka akan sehat, akan cerdas. Nah, kalau di pesantren pada umumnya sekali lagi banyak yang hidup prihatin. Nah, dengan argumentasi yang tadi itu kadang-kadang juga masuk akal ya. Santri prihatin nanti akan jadi pinter. Kan itu harus dihitung, ya kan? Yang dengan puasa kemudian jadi pinter itu berapa misalnya gitu. Yang anak pada usia tumbuh kembang kan. Saya tidak kemudian melarang puasa ya. Saya tadi mengatakan yang sudah jadi guru, jadi dosen ya puasa. Karena itu ada, memang puasa itu berfungsi untuk menyehatkan juga ada. Tapi untuk anak-anak yang masa tumbuh kembang ya makan aja yang cukup dengan gizi seimbang. Nah, di sini saya lihat orang-orangnya tadi itu diarahkan untuk berpikir rasional, saintifik. Nah, ini yang tadi saya bilang akan menghasilkan harapan baru. Nah, kalau orang-orangnya cukup makannya, gizinya seimbang, nanti akan melahirkan generasi yang berkualitas. Kecerdasannya cukup. Nah, dari situ dengan lingkungan yang ini kontinu ya. Lembaga pendidikannya mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, maka bisa itu terarah, kurikulumnya bisa didesain, maka punya harapan karena ada keberlanjutan, ada kontinuitas. Misalnya kalau di luar ya, kalau di luar tidak kontinu, itu sudah diajarkan A di PAUD, mestinya di SD diajarkan berikutnya B,
Tapi kemudian di situ nggak diajarkan karena berbeda lembaga. Kemudian nanti pindah lagi SMP-nya, ya nggak bisa berlanjut, nggak ada kontinuitas, maka nggak ada harapan. Tapi kalau di sini ada harapan dari berbagai macam faktor tadi itu, harapannya jadi besar. Ya, termasuk tadi Mas Doktor mendoa agar Yahya Al-Aziz menjadi universitas. Sebenarnya apa sih yang ingin Anda sampaikan? Ya, yang saya sampaikan adalah reintegrasi saintek ke dalam Islam itu penting. Nah, sementara pesantren selama ini hanya mempelajari ilmu-ilmu yang dalam tanda kutip disebut sebagai ilmu agama. Padahal sebenarnya ya ilmu yang ada di alam ini bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu Allah itu ada di kitab suci namanya ayat qauliyah, kemudian ada di alam namanya ayat kauniyah. Nah, artinya juga sebenarnya sinonim. Ayat itu artinya tanda, alam itu artinya juga tanda, karena diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Alamat itu adalah tanda. Misalnya, oh mendung, alamat akan hujan. Berarti oh mendung, tanda akan hujan. Nah, berarti Quran itu adalah ayat, tanda dari Allah bahwa itu adalah firman Allah. Alam semesta itu juga ayat Allah. Maka dua-duanya antara firman Allah dengan alam semesta, universe itu adalah dua sisi dari sekeping mata uang yang ayat ini bisa diketahui kebenarannya dengan melihat realitas alam semesta. Nah, gitu, ya kan? Maka di sini jangan dong punya cuma fakultas-fakultas yang biasanya ada di IAIN kira-kira gitu. Nah, sekarang harus ada yang seperti UIN. Nah, yang dipelajari di fakultas-fakultas IAIN itu sebenarnya bisa diakselerasi dengan kurikulum yang terpadu tadi itu selesai pada sekolah SMA kelas 2 itu maksimal sudah selesai. Nah, dengan begitu kita akan menyaksikan nanti anak di sini itu harapannya ya SMA kelas 2 itu maksimal itu sudah menjadi penghafal-penghafal Al-Quran, ngerti artinya. Nah, selanjutnya kemudian diarahkan ke fakultas-fakultas yang membuat mereka menjadi, istilah yang saya gunakan itu, Muslim intelektual profesional. Dengan menghafal Al-Quran, ngerti artinya, kemudian dilatih berpikir logik, rasional, mereka akan menjadi Muslim intelektual. Nah, profesionalnya kapan? Ketika masuk fakultas kedokteran, punya profesi dokter. Ketika masuk fakultas teknik, punya profesi jadi insinyur. Nah, kemudian kalau mau ditingkatkan lagi, juga jadi pengusaha. Nah, gitu kan? Jadi Muslim intelektual profesional. Jadi Muslim semua kan harus jadi Muslim. Nggak perlu kemudian ada jurusannya gitu. Nah, yang diperlukan adalah mereka memiliki profesi-profesi yang berbeda sehingga kemudian nanti mereka bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, tidak hanya bekerja sama, tidak hanya berkolaborasi, tapi juga sinergi. Misalnya di sini tuh tadi ada yang lulusan ITB, arsitektur, kemudian ada Pak siapa itu, yang Pak Rosak itu, Pak Holis. Pak Holis. Apa itu jurusan IPB? IPB Pak Holis. Sarjana. Nah, ini statistik. Yang ITB tadi informatika misalnya. Nah, itu bagus tuh, ya. Berarti sudah ada, saya lihat sudah mulai itu gagasan untuk kolaborasinya sudah ada. Gitu. Ya, Mas Doktor pernah dianggap berseberangan di lingkungan, ya kan? Tadi tuh, wah kaget juga sih, gitu kan? Terus Syekh Al-Zaitun juga dianggap sesat. Ya mungkin berarti ada kesamaan nih, gitu. Nah, ketika Mas Doktor adalah doktor politik, ini enaknya gitu. Bahasa tadi ini dianggap berseberangan, dianggap sesat, dikembalikan lagi ke mereka atau gimana nih? Sesat atau apa tadi itu? Berseberangan. Ya itu biasa karena mereka tidak memahami apa yang kita pikirkan. Nah, kalau sama, ya berarti saya tidak melakukan apa-apa. Nah, saya sudah bertekad ya dan punya keteguhan berpikir bahwa
umat Islam ini secara faktual ketinggalan. Sementara saya yakin betul bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang benar, yang di dalamnya ada janji bahwa orang-orang yang menjalankan Al-Quran akan menjadi umat terbaik. Nah sekarang kan bukan umat yang terbaik. Gimana? Bukan umat yang di depan. Padahal dulu umat Islam itu maju. Nah berarti ada masalah. Kalau Al-Quran sudah kita buktikan tadi itu sebagai kitab suci yang benar, tapi umatnya adalah umat yang terbelakang, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka paham Al-Quran tapi tidak melakukan. Yang kedua, mereka tidak paham dan karena tidak paham maka tidak melakukan. Yang mana tuh? Ya bisa dua-duanya. Tapi saya melihat lebih banyak yang tadi itu, pemahamannya mengalami distorsi sehingga yang dilakukan tidak sesuai yang diinginkan oleh Al-Quran. Maka kita harus melakukan yang namanya satu, dekonstruksi. Pemahaman-pemahaman yang ada yang kita anggap keliru ya harus kita dekonstruksi. Konsekuensi dekonstruksi adalah rekonstruksi, memberikan definisi yang benar. Rekonstruksi kan. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya beda. Ya, konsekuensinya adalah berbeda dengan yang sudah ada. Nah, maka kita juga harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya dianggap berbeda dan ekstrimnya dianggap sesat. Sesat kan terminologi karena nggak sama ya sesat gitu aja. Nah, kita harus siap aja. Bisa siap kalau satu, syaratnya ada dua. Kita tidak takut kehilangan pengikut. Yang kedua, kita tidak takut kehilangan duit gitu. Atau kita tidak takut tidak dapat duit. Kenapa? Umat ini lebih banyak yang dieksploitasi oleh oknum-oknum elit agamanya sendiri. Karena umat yang misalnya sekarang ini ada fenomena ya, elit-elit agama yang tertentu itu ya, itu melakukan eksploitasi terhadap umatnya ya, yang pemahamannya masuk kategori awam itu diberikan doktrin-doktrin tertentu, kemudian mereka menjadi orang yang sangat fanatik misalnya. Tapi sebenarnya mereka sedang dimanfaatkan. Nah, ini yang harus menjadi keberanian kita. Kita harus berani ya. Berani untuk apa? Untuk tadi melakukan dekonstruksi, melakukan pelurusan pemahaman. Konsekuensinya ya tadi itu, kadang ada umat yang lari, wah kok pemahamannya begitu gitu. Ya kalau belum nyampe pemahamannya ya itu konsekuensinya. Yang kedua tadi, kadang kehilangan materi gitu. Ya terakhir Mas Dokter, Syekh Az-Zaitun, Syekh Panji Gumilang itu seorang pemikir Islam juga. Terus kemarin sempat dikatakan bahwa ketika saat ini pemikir Islam itu sudah berubah. Kalau saya mencoba menyampaikan atau menamakan hal tersebut adalah seperti lost maps gitu loh. Kehilangan arah atau hilang sinyal. Akhirnya lagi-lagi Syekh Az-Zaitun mengubah itu semua dengan cara yaitu membuat satu gagasan yang besar, 1000 tahun Indonesia ke depan. Ini out of the box banget. Seorang pemikir Islam akhirnya terbantahkan. Masih ada gitu loh. Apalagi beliau adalah pendidik. Khusus untuk gagasan yang disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun, Syekh Panji Gumilang, 1000 tahun gagasan Indonesia ke depan. Bagaimana pendapat Anda, Mas Dokter? Oh ya, itu menurut saya gagasan yang out of the box tadi itu, pemikiran yang sangat futuristik dan lebih realistis. Catatannya tadi itu, yang terakhir ini yang perlu ditekankan, lebih realistis karena sekarang ini banyak gimmick, banyak semacam glorifikasi ya. Misalnya Indonesia emas tahun 2045. Padahal Indonesia cemas ya. Itu kan berapa tahun lagi itu Indonesia emasnya itu. Berarti kan tinggal sekarang tahun 2024 ya, berarti tinggal berapa? 20 tahun lagi.
menurut saya tidak realistis. Kenapa? Untuk melahirkan generasi emas perlu prasyarat. Prasyaratnya adalah dilahirkan oleh orang tua, terutama kaum ibu yang sudah mempersiapkan dirinya selama 55 tahun sebelum kehamilan, makan makanan yang bergizi, sanitasi yang bagus, ya. Kemudian nanti anaknya diberikan perlakuan yang tepat, diberi pola asuh yang tepat. 20 tahun nggak cukup. Nah, 20 tahun dikurangi 5 tahun, sudah tinggal 15 tahun. 15 tahun tadi itu masih harus memberikan sesuatu yang tepat. Apakah semuanya bisa? Sepertinya belum. Hanya komunitas-komunitas tertentu yang pendidikannya cukup, wawasannya cukup, itu yang bisa. Nah, perlu apa? Perlu kebijakan politik pemerintah yang tepat. Misalnya apa? Ini seperti memberikan makan kepada anak sekolah, itu sudah bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau yang diberikan makan adalah ibu-ibu yang akan hamil. Jadi pengantin baru habis menikah itu atau mereka pergi ke KUA, dikasih subsidi, suruh makan, terutama yang perempuan, kasih makan daging, kasih makan ikan, ya kan? Yang laki-laki dikasih tauge tadi itu. Sehingga kemudian nanti menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Itu generasi emas. Tapi kayaknya bukan tahun 2045. Nah, karena itu 1000 tahun lebih realistis juga dan jangka panjang kan? Realistis, jangka panjang. Maka harus dibuat renstranya, jadi tahapan-tahapannya itu nanti akan lebih jelas kalau 1000 tahun itu. Closing statement dari Mas Doktor tentang acara Stadium General hari ini, sekaligus tambahan arahan kepada para mahasiswa baru dan mahasiswa yang saat ini masih berkuliah di IAI Al-Aziz. Silakan. Tadi saya masuk ruangan itu semuanya semangat. Sehingga saya makin semangat. Kelihatan kan tadi kan? Saya makin semangat. Nah, tadi saya kasih catatan juga. Setelah ini harus ada pembinaan yang sifatnya semi private. Ini kan namanya kuliah umum. Semuanya mendengarkan, tapi perlu arahan-arahan secara semi private istilah saya. Jadi ilmuwan-ilmuwan besar itu bisa dikatakan hampir semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan treatment khusus. Bisa dari bapaknya, bisa dari gurunya, tapi mereka mendapatkan perlakuan khusus. Nah, anak-anak di sini, santri-santri di sini, mahasiswa di sini, kalau bisa mendapatkan perlakuan seperti itu, ya insya Allah akan menjadi generasi yang membanggakan kita semua. Thank you Mas Dokter. Singkat tapi padat. Akhir dari Stadium General PBAK tahun akademik 2024-2025 IAI Al-Aziz dan sudah didoakan oleh Mas Dr. Muhammad Nasih menjadi Universitas Al-Zaitun Indonesia Raya, maka kita hamdalahkan. Tetap di Al-Zaitun Files, bukan yang lain. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Terima kasih Logos sudah menonton konten Log News TV. Hanya Log News TV, bukan yang lain.